Kalian masih sering ribet waktu traveling harus bawa power bank sebanyak ini? Udah gak zaman lah. Ganti dong dengan ini. Jadi inilah dia power bank dari Vention dengan kapasitas 27.000 mAh 140 watt. Nah, kalau kita lihat dari segi packagingnya, di bagian depan itu kita bisa lihat ada tulisan Vention dan ada gambar produknya juga di sini. Lalu ada keterangan juga ini 27.000 mAh kapasitasnya 140 watt dan PD 3.1 dan dia bisa charge up to 3 device. Di sisi sebelah kiri itu kita bisa lihat dia bisa untuk charging laptop, telepon dan juga tablet ya. Nah, bagian belakang itu ada spesifikasi. Langsung aja kita buka. Dari boxnya ini yang akan kalian dapatkan, yang pertama itu adalah user manualnya, dan ini adalah power banknya. Kita singkirin dulu. Lalu selain itu kalian juga akan mendapatkan kabel Type C to Type C ya, seperti ini. Nah, kabelnya ini panjangnya 1 meter dan dia sudah braided. Ini dia kabelnya. Dan langsung aja kita lihat power banknya. Wah, ini ya. Jadi ini power banknya ini gede banget kapasitasnya. Kalau untuk ukuran sih, ukuran 27.000 mAh ini oke lah ya. Dia beratnya ini sekitar 660 gram. Dan kalau dimensi kita lihat itu dia ada di ukuran 16 cm kali 5,5 kali 5 cm kurang lebih ya gitu ya. Dan di sini ada tulisannya juga 140 power delivery watt dan ini dia ada modelnya model FHV 27.000 mAh power bank. Ada tulisan merek Vention di sini. Di bagian belakang itu dia ada untuk outputnya dari masing-masing portnya. Jadi dia bisa support ke kapasitas berapapun ya di sini, dan juga ada total outputnya dia di 140 watt max. Watt hournya ada di 99,9, yang mana ini masih di bawah 100 watt hour ya. Jadi ini harusnya aman untuk dibawa berpergian naik pesawat terbang. Oke, di bagian depan gini kita lihat ini ada beberapa port. Yang ini dia ada USB Type C satu yang ada bisa in dan outnya, jadi kalau mau charging itu lewat sini, dan ada USB Type C yang kedua di sini dan ada USB A. Dan ini tombol powernya kalau kita nyalakan itu dia ada layarnya di sini. Di layarnya kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Jadi seperti contohnya kita bisa lihat berapa sisa baterai yang ada dalam power bank ini. Modenya masih out ya, jadi dia kalau kita mau ngecas untuk device lain dia statusnya akan out. Tapi kalau waktu kita charging power bank ini untuk mengisi kembali dayanya, dia akan berubah menjadi in nanti tulisannya. Dan selain itu di bagian atas di C1 ini kita bisa melihat itu berapa input powernya, dan ada keterangan juga output power serta berapa lama kira-kira device ini akan selesai terisi. Dan selain itu kita juga bisa melihat runtime-nya, total wattage inputnya berapa, temperatur baterainya, lalu last charging amount, battery cycle count, total wattage output, dan juga kita juga bisa merubah settingan screen display time-nya ini dia mau berapa lama, mau always on atau 30 detik aja gitu ya. Power bank ini bisa mengeluarkan daya hingga 140 watt di port yang C1 ini ya. Jadi kalau C1 ini ada C2 dan ada USB A-nya, itu masing-masing dia mempunyai daya sendiri-sendiri. Yang C1 tadi 140 watt, yang C2 dia bisa maksimal ke 20 watt, lalu yang untuk USB A dia bisa ke up to 18 watt. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek di list spesifikasi berikut ini. Power bank ini mempunyai kapasitas 27.000 mAh atau 99,9 watt hour, yang mana ini masih di bawah batas maksimal yaitu 100 watt hour. Dan ini bisa kalian cek langsung di websitenya Vention. Tapi ya untuk lebih amannya kalian bisa cek ya peraturan-peraturan di maskapai, apakah memang boleh mereka membawa power bank yang dengan kapasitas sebesar ini. Nah, berikutnya kita akan membahas daya maksimal yang bisa dikeluarkan oleh power bank ini. Kalau kita melihat yang di port yang atas ini, C1 ini,
Itu kalau kita menggunakan single port, itu kalian bisa mendapatkan daya maksimal up to 140 watt. Nah, itu bisa untuk charging laptop atau MacBook ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian mau mengecas lebih dari satu device, itu juga bisa, tapi kalian akan mendapatkan skema pembagian daya yang berbeda-beda. Contohnya, kalau misalkan kalian mau 2 device sekaligus dan dua-duanya Type-C, itu kalian kan pakai yang C1 dan C2. Tapi yang C1 kalian hanya bisa maksimal mengeluarkan 100 watt aja, dan C2 itu hanya bisa di 20 watt aja. Kalau misalkan satunya USB A, itu hanya bisa C1 100, dan yang USB A hanya bisa di maksimal 18 watt aja. Lalu bagaimana kalau misalkan kalian mau men-charge 3 device sekaligus? Kalau 3 device itu hanya bisa dapat di C1-nya itu maksimal 100 watt, tapi di C2 dan USB A hanya bisa di maksimal 15 watt per device-nya. Lalu power bank ini juga bisa untuk dipakai men-charging berbagai macam device dengan berbagai macam merek. Contohnya misalkan kalau kita mau charging entah itu MacBook atau iPad atau tablet-tablet lainnya, handphone berbagai macam merek, dari yang daya besar hingga daya kecil, itu kita bisa menggunakan power bank ini. Selain itu dia juga sudah support berbagai macam protokol pengisian daya. Contohnya seperti PD 3.1, PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC, FCP, dan Apple 2.4a. Power bank ini berbahan aluminium, jadi pada saat pengisian daya dia bisa menjaga suhunya biar tetap dingin gitu ya. Dan selain itu dia juga sudah mempunyai fitur low temperature tech. Dia mempunyai fitur over temperature protection, over current protection, over voltage protection, over charging protection, dan lain-lain. Jadi pada saat device kita sudah penuh baterainya, dia bisa langsung menghentikan pengisian dayanya. Jadi kalau kita ngomongin power bank dengan kapasitas sebesar ini, kira-kira kita bisa untuk ngecas apa aja sih? Nah, gambarannya gini. Kalau misalkan kalian mau ngecas iPhone 15 Pro, bisa charging up to ya hampir 6 kali lah. Kalau misalkan kalian mau charging S23 Ultra, Samsung, atau Nintendo Switch, itu kalian bisa melakukan pengecasan hingga hampir 4 kali. Atau misalkan kalian mau ngecas MacBook Pro 16 inch, itu bisa up to 80% sekali pengecasan. Nah, terakhir kita ngomongin pengisian daya dari powerbank 27.000 mAh ini ya. Jadi power bank ini sudah support 140 watt max efficient self charging. Nah, artinya kalau kita misalkan mempunyai charger yang sudah berukuran 140 watt, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 60 menit aja dari 0 hingga 100% full power. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai charger yang berukuran 140 watt itu kan masih jarang dan mahal ya harganya. Jadi kalian bisa pakai aja charger yang berukuran di bawahnya, tapi tentunya dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, contohnya yang kita punya ini charger super fast charging 30 watt. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 4,5 jam dari 0 hingga 100. Dan semuanya itu bisa kalian lihat indikatornya di layarnya ini. Begitu kalian colok di sini akan langsung muncul indikatornya berapa lama waktu yang dibutuhkan power bank ini dari 0 hingga 100% full gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk siapa sih sebetulnya power bank ini? Nah, kalau misalkan kalian hanya mempunyai satu device aja, hanya bawa satu handphone kemana-mana, ya aku rasa sih kalian nggak perlu lah beli ini ya. Tapi kalau kalian suka traveling dan suka bisnis trip, yang suka banyak bawa banyak device, nah itu kalian cocok pakai ini gitu. Karena daripada kalian bawa banyak power bank kecil-kecil dan ngecasnya juga ribet, semua itu bisa digantikan dengan satu power bank ini. Tinggal kalian taruh aja, kalian mau charging laptop, atau tablet, atau TWS, atau HP, semuanya sekaligus. Oke, dan sekarang kita ngomongin harga. Untuk harga tayangnya dia pada saat video ini dibuat itu di kisaran 1,2 hingga 1,3 jutaan. Dan tentunya itu harga yang sepadan karena ini kapasitasnya gede banget. Kalau kalian lihat powerbank waktu beberapa tahun yang lalu itu 10.000 mAh itu harganya udah sangat mahal. Sekarang udah 27.000 dengan fitur yang sangat canggih. Kalian bisa dapat harga di 1,2 sampai 1,3 jutaan. Oke, cukup sampai sini aja kira-kira review dari powerbank Vention 140 watt 27.000 mAh ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. And as always,
Get connected, stay connected with SR Online. Bye-bye.